novel karya penulis yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Sarimin Ismail, yang lebih dikenal dengan nama Pena Selasih. Selasih merupakan seorang sastrawan angkatan Balai Pustaka. Novel ini merupakan novel pertama yang ditulis oleh penulis perempuan Indonesia yang memberikan jejak tersendiri dalam perkembangan sastra Indonesia, baik dari aspek struktur hingga latar belakang pengarang. Kemudian, novel ini terbit pada tahun 1933. Novel dengan jumlah 152 halaman ini melatar belakangi penderitaan kondisi sosial masyarakat, yaitu sebelum kemerdekaan, yang pada masa itu dengan media novel karena terinspirasi oleh kesengsaraan akibat penjajah yang sering merebut tanah dan hak-hak rakyat tanpa ganti rugi. Kalau Tak Untung menceritakan kehidupan Rasmani, seorang wanita muda. Ia berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan di atas segalanya. Meskipun lingkungan sekitarnya masih mematuhi undang-undang yang membatasi akses perempuan ke pendidikan, upaya Rasmini untuk menjadi guru tidak digagalkan oleh ketidaksepakatan dengan lingkungannya. Ia juga mengagumi Masrul, seorang pemuda yang sependapat dengannya, bahwa perempuan harus memiliki akses pendidikan. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan sedarah juga tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Rasmani dan Masrul. Setelah kita akan memasuki kelebihan dari novel ini. Kelebihan novel ini adalah pembaca mampu memahami dengan jelas latar belakang sosial budaya masyarakat Minang, sehingga memberikan kesan bahwa mereka dapat memahami atau mengalami kehidupan Minang saat itu. Membaca buku ini memudahkan pembaca untuk memvisualisasikan peristiwa yang terjadi di benak mereka dengan memulai dari sudut pandang dan cara berpikir para tokoh, tradisi yang dijunjung, dan bahasa yang digunakan. Selain itu, karakter setiap tokoh ditulis dengan baik, memungkinkan pembaca untuk berempati dengan mereka dan memahami perjuangan mereka. Kehidupan Rasmani dan Masrul digambarkan secara akurat dan realistis, dan dengan demikian menyoroti pelajaran moral penting yang dapat diterapkan membaca dalam kehidupan mereka sendiri. Yang terdapat di dalam novel ini yaitu novel ini menggunakan ejaan yang sudah tertinggal zaman. Karya ini sampai sekarang sulit ditemukan dan berbagai variasi, gaya, dan bahasa yang kurang. Kekurangan buku ini terletak pada cara penulisan dan kata penyusunannya. Meskipun menggunakan ejaan biasa, buku ini berisi kata-kata non-standar tertentu, sehingga membingungkan pembaca yang tidak terbiasa dengan budaya dan menyulitkan mereka untuk mengikuti cerita, dan terdapat kesalahan juga di format pada halaman 151, di mana sebuah paragraf memiliki jenis dan ukuran tulisan yang berbeda dengan paragraf-paragraf lainnya. Ini membahas mengenai bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari tradisi intelektual itu. Ketika para pendukungnya yang terdiri atas sastrawan, penyair, dan guru melahirkan pemikiran baru, gagasan dan kehidupan baru, bahasa juga adalah rumah kehidupan karena di sana ada majas, retorika, kesantunan komunikasi sebagai alat kita membangun peradaban. Buku ini juga membahas mengenai karya-karya dari Mozasa yang sangat mengedukatif. Di setiap jejak langkahnya, selalu menghadirkan puisi-puisi baru yang tentunya memiliki nilai moral yang sangat memotivasi. Selain itu, di dalam buku ini juga membahas mengenai sejarah-sejarah singkat Kongres Bahasa dan lahirnya bahasa Indonesia. Buku ini sangat menginspirasi para sastrawan untuk menghadirkan karya-karya yang melatar belakangi dari diri sendiri. Kelebihan dari novel ini yaitu novel ini sangat menginspirasi para sastrawan muda karena membahas tuntas mengenai karya-karya yang indah. Pembahasan pun dibahas secara detail sehingga sangat berguna untuk dijadikan buku ajar. Sampul buku tersebut juga sudah menggambarkan isi dari bukunya karena pembahasan mengenai gambaran hidup Mozasa. Kekurangan pada novel ini terletak pada gaya bahasanya yang sulit untuk dipahami, sehingga para pembaca harus terus mengulang isi dari buku tersebut agar dapat memahami dengan baik. Selain itu, buku tersebut tidak tersapat desain-desain yang menggambarkan ceritanya, sehingga membuat suntuk saat membacanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.